Salam sejahtera yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dharma Paredatu SPD. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Jurusan Bimbingan Konseling di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 6112511021. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi, Samarinda. Selamat menyaksikan. Halo Erika. Halo, Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Nak? Baik, Ibu. Iya, ada apa nih Erika? Ya, jadi Bu, saya lagi bingung akhir-akhir ini, kan saya sudah kelas 12. Saya bingung, saya mau memilih kerja atau kuliah ya. Gitu Bu, jadi saya datang ke Ibu buat konseling. Gimana baiknya? Oke, bisa. Tapi sebelum itu, Erika sudah tahu belum asas BK? Yang mana itu? Nah, jadi asas BK itu ada dua, yang paling utama. Sebenarnya banyak, tapi Ibu akan kasih tahu yang dua. Yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua keterbukaan. Jadi apapun yang Erika sampaikan itu terjamin kerahasiaannya. Dan keterbukaan ini artinya Erika harus lebih berani dan lebih terbuka terhadap apapun yang Erika rasakan, yang Erika mau sampaikan sama Ibu ya. Seperti itu. Paham ya? Pak. Oke, Erika boleh deh sudah cerita. Oke, jadi sebelum itu saya sudah survei Bu, apa sih kelebihan kekurangannya kalau udah masuk dunia kerja sama masuk dunia kuliah. Kebetulan saya juga mengalami keduanya. Dimana keluarga saya ada yang langsung masuk ke dunia kerja, ada juga yang masuk ke perguruan tinggi terlebih dahulu sebelum bekerja. Mungkin dari yang kerja dulu ya Bu. Oke. Jadi ada keluarga saya yang setelah dia lulus sekolah langsung bekerja. Setelah saya lihat-lihat memang usahanya dia sendiri, punya usaha sendiri, lalu penghasilan juga sendiri, lalu kenalannya lebih banyak, relasi dengan para pekerja. Habis itu apa ya? Kalau misal kurangnya sih nggak bisa milih apa yang kita mau. Misal setelah lulus sekolah pengen jadi guru, nggak bisa, kan yang pastinya tuh harus kalau menjadi guru harus kuliah dulu. Sedangkan kalau bisa langsung kerja nggak bisa memilih untuk menjadi guru. Jadi adalah keterbatasan pekerjaan kalau setelah lulus sekolah langsung bekerja. Lalu kalau misal kuliah benefitnya lumayan banyak. Salah satunya adalah lapangan kerja yang luas. Karena sekarang kan orang-orang nyarinya yang minimal pendidikan sarjana atau enggak D4, D3 begitu. Lalu prospek kerjanya itu tinggi, lapangan kerjanya luas, baru memang kuliah itu butuh biaya. KP. Terus bermacam-macam, KP-nya ada yang tergolong murah sama yang lumayan banget. Lalu waktunya juga ya cukup lama, 4 tahun untuk menjadi seorang sarjana dan lalu melanjutkan dengan dunia kerja. Terus Ibu jadi kayak gimana ya milih keduanya, ada keuntungan ada kekurangannya. Jangan untuk memilih keduanya, apalagi saya udah di ujung banget nih, Di kelas 12 iya, ya. kelas 12 masih bingung kayak yang gimana ya gitu Bu. Terus Erika sudah tahu tentang TKA? TKA yang udah disampaikan kemarin tes kompetensi akademik. Udah tahu tujuannya? Tujuannya itu yang saya dengar buat memperoleh nilai SNBP. Ya, jadi untuk masuk ke perguruan tinggi terus salah satu syarat untuk Ke kampus negeri ya. Oke. Erika ini yang dimaksud tadi kakaknya yang kakak kandung? ya. Kakak kandung ya. Gimana kehidupannya sekarang menurut kamu? Oke dulunya. Oke ya. Kalau orang tua gimana? Tanggapan orang tua terkait hidup Erika lah sekarang? Tanggapannya itu ya yang diharapkan paling ya bener-bener dari sekolah, bener-bener sekolah, nggak usah mikirin duit apa segala macam karena memang belum ranahnya ke sana, belum ranahnya untuk mencari duit apa segala macam.
karena memang masih SMA yang fokus saya sama pendidikan, kejar sama kuliahnya. Ya belajar betul-betul untuk dapat universitas yang dimau, jangan sampai ujung-ujungnya pindah. Bukan maksudnya nggak mau dipindah ke swasta, tapi swasta kan memang lumayan ya Bu ya. Apalagi memang di Indonesia ini yang sering dikejar sama orang-orang adalah universitas negeri gitu. Jadi ya apapun usahamu, usahakanlah yang terbaik gitu sih. Oke. Erika sendiri punya nggak planning pribadi kayak pengen kuliah di mana, jurusan apa, atau punya kepikiran mau gimana selain tadi mau usaha atau apa? Ada nggak kepikiran yang lain gitu? Misalnya Kepikiran yang lain selain kuliah atau kerja, nggak ada sih Bu, itu aja. kerja. Jadi pengennya pengennya itu kuliah. pengennya kuliah ya. Ya, yang Erika bilang tadi nggak ada yang salah sih, nggak salah. Jadi memang ketika kita kuliah banyak waktu yang terpotong, terus banyak biaya, benar. Terus ketika kita bekerja juga ya emang sih langsung kerja, langsung berpenghasilan. Tapi di sisi lain dunia kerja banyak yang membutuhkan ijazah ya. Terus Erika kalau mau jurusannya sendiri rencana mau ambil jurusan apa? Jurusan saya makin kesini makin macam-macam sih Bu. Coba Karena ceritanya dari dulu tuh suka berubah gitu. Kalau pas kecil kan cuma tahunya kayak polisi, dokter, TNI. Dulu tuh pengennya ceritanya dari dokter gigi. Dokter gigi Sampai SMP pengennya itu, ada cocok nih dokter gigi. Pikirannya gitu. Masuk di SMA, aduh kok informasi tentang dokter gigi gini ya. Kan ada tuh Bu expo yang dijalankan sama sekolah. benar. Nah di situ juga kakaknya ngejelasin apalagi gimana aja, terus biayanya segini pas lihat, wow ya Tuhan gimana ini, Kaget dong ya. kaget banget. Tapi ya memang selain biayanya mahal, duitnya juga oke. Jadi emang sih kalau kayak medikal apalagi kedokteran itu ya emang murah ya. Nggak murah. Terus lihatnya, abis itu mikir-mikir, kalau pas aja dokter gigi kayak nggak cocok gitu, bukan nggak cocok apanya, kayak masalah tidak cocok akan semuanya gitu. Jadi mundur deh, pindah lagi ke akuntan. Karena kakak aku ada yang akuntan. Itu impiannya waktu kelas berapa tuh? Kelas 10 itu setelah expo. Oh iya Terus ngeliat ih banyak ya yang jadi akuntan, kerjanya kantor-kantor, kerjanya di AC gini-gini gitu. Aduh enak banget Nyaman ya. kantor gitu. Orang kantoran nyaman Iya, enak banget sama orang kantoran. Dan muncul lagi tuh berita gini. Muncullah kehidupan. Ya apa ya? Day in my life as finansial gitu. Di kita Bu, kayak susah banget ya hidup begini di kota orang. Jangan kota orang, kota sendiri aja masih susah cari pekerjaan. Apalagi ada juga yang saya lihat di media sosial, walaupun dia sudah sarjana tetap lamar kerja itu susah banget, sampai beribu-ribu orang panjang mengantri lamar pekerjaan, tidak ada yang terima satupun. Itu yang lagi viral di Iya, sosial media itu itu viral banget Bu. Yang sampai warung aja orang ngantri. Iya, Ada sih gue lihat emang. itu kasihan banget, kayak anjing, sekeras ini dunia kerja. Aku jadi apa ke depannya, gimana kalau aku begini, gimana kalau aku gitu. Aduh, saya tuh gampang overthinking Bu. Dia sekali ngeliat yang gitu, nggak jadi deh, udah deh, mundur lagi, langsung ganti lagi, udah masuk deh kelas 11 ini, mulai mikir-mikir tuh, mulai ditakut-takutin nih sama dunia kuliah, dari kelas 12 cuma berapa bulan doang. Lalu saya melihat keluarga saya lagi, ada yang lulusan teknik perminyakan itu kuliah di sekolah tinggi teknik di Balikpapan. STT Migas. Iya, STT Migas itu memang kakak saya tuh sering cerita sama saya kalau misal kerjanya sering pindah-pindah ke sini.
karena memang nggak bisa mengikuti keinginan hati karena ya apa semua dari perusahaan memutus kita di sini. Sampai saya kaget karena saya tuh terima di perusahaan Freeport. Wow, gede banget kan ini tambang besar tambang emas tuh ya. Kayak aku bisa ya dia sampai ke situ. Dan dibalik dia bekerja di situ banyak kisah yang tidak semua orang lihat gitu. Jadi ceritanya itu memang beberapa kali saya dengar saya ini pindah kerja selama beberapa kali, entah dari perusahaan sama ketidaknyamanannya dia berada di posisi saat itu. Ya memang tambang kan memang punya risiko yang tinggi, Bu. Salah satu yang saya tahu di posisi dia bekerja pernah walaupun di dalam ruangan asap itu kan tidak memungkin tidak bisa dihindari. Iya, tidak bisa dihindari. Gimana pun caranya itu pasti tetap ada yang masuk. Dan itu masuklah ke dalam tubuh kita dan itu udah sering kali dialami beberapa bulan kebelakangan itu dan memilih untuk mengundurkan diri, resign. Dan puji Tuhannya dengar kabar sampai diterima di sebuah perusahaan besar Freeport. Yang tahu Freeport itu bukan mungkin dia menerima fresh graduate, cuman menurut saya nggak mungkin kemungkinan besar bakal diterima. Pasti yang lebih berpengalaman banyak yang akan diterima. Terus Erika setelah tahu cerita itu langsung punya cita-cita apa? Setelah dari cerita itu melihat resiko, saya sebenarnya suka tantangan, Bu. Suka tantangan, saya suka kerja di luar lapangan. Saya suka yang seperti itu dibanding cuman duduk diam di sender pegel. Lebih suka yang ada aktivitasnya. Dan dilihat-lihat di antara 3 pilihan termasuk yang baru ini mulai dari dokter, akuntansi dan teknik ini. Gimana tuh ceritanya? Dokter, banyak banget. Agak campur ya, agak melonjak sangat jauh dari dokter ke akuntan, lalu tiba-tiba datanglah si teknik ini. Saya memutuskan untuk menjadi seorang teknik. Gitu ya. Teknik perminyakan. Jadi kenapa nggak jadi dokter di awal? Melihat dia yang sangat wow dan juga melihat diri ini sangat tidak ada potensinya untuk masuk ke situ. Bukan merendahkan diri atau apa, saya udah tahu kayaknya nggak mungkin. Karena saya baru mengetahui itu semua pada saat Expo itu. Expo itu yang diselenggarakan. Kayak tadi saya bilang, Bu, di saat Expo itu dimunculkan saya baru tahu ternyata dokter tuh begini-begini, akuntan tuh begini-begini. Apalagi di dalam ada sosialisasi tentang akuntan, saya lupa waktu itu tentang manajemen atau apa. Kerjanya begini-begini, kuliahnya begini-begini. Menurut saya kayak, ini nggak cocok. Ini saya tidak begini, orangnya tidak seperti ini. Saya tidak akan melakukan seperti itu, gitu. Itu bukan saya banget, gitu. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk berpindah jurusan ya ke teknik perminyakan. Itu Erika merasa udah final nggak ke teknik perminyakan? Final atau enggaknya 90%. Kemudian harapan Erika untuk jadi seorang teknik itu apa sih? Harapan saya buat jadi seorang teknik itu adalah yang pertama, saya pengen menjadi seorang teknik itu bukan yang memandang pekerjaan cuma karena duit. Memang menjadi seorang teknik itu pekerjaannya banyak, lapangan kerjanya banyak,
dan penghasilannya juga lumayan. Cuman saya berpikir jangan sampai saya kerja itu cuman hanya memikirkan duitnya aja, tapi saya menjadi seorang teknik itu yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Jangan cuman fresh graduate masuk pekerjaan nggak tahu apa-apa. Jadi saya pengen tuh saya ada gunanya lah. Udah belajar 4 tahun lama, bayar lagi, masa tidak bisa mempraktekkan apa yang selama ini sudah dipelajari. Ibu itu ingat waktu kelas 10 kalian tuh punya tes bakat minat tuh. Nggak tahu Erika masih ingat apa enggak, tapi ibu punya datanya. Nanti kita bisa coba lihat kecocokan minat Erika dengan hasil psikotes kelas 10. Oke, ntar ibu ambilin dulu. Kemarin waktu kelas 10 udah dibagikan apa belum? Belum dapat. Pikir udah dibagikan. Kalau yang ini ibu pegang ini arsipnya. Menurung. Menurung Erika ya. Oke. Kalau di sini kamu itu paling bagus daya ingatnya. Paling tinggi banget, 8, hampir sempurna ya, sempurna 10. Kemudian rata-rata kamu tuh tengah agak lebih lah, 60%. 60%-nya itu penalaran verbal, terus pandang ruangmu juga cukup baik, kecepatan kerja bagus, ketekunan kerja, ketelitian dan motivasi berprestasi, dan stabilitas emosi juga kepercayaan diri. Nah ini kamu cukup bagus ya di sini dari hasilnya. Yang kurang dari kamu itu adalah kemampuan berhitung, pandang ruang, dan kecepatan kerja. Itu yang kurang, tapi bukan kurang banget, kurang dari rata-rata. Terus kalau pelajaran yang kamu minati di sini itu kimia dan bahasa Perancis ya waktu kelas 10 ya. Nah di sini tuh ada hasil dari ininya, kecerdasan yang uraian dari hasilnya. Kecerdasan yang dimiliki oleh Manurung ini rata-rata IQ-nya 98 menurut skala IST. Terus daya ingatnya tajam. Ia pun cukup gesit dalam menangkap kemudian menyimpan informasi baru dari lingkungan sekitarnya. Betul nggak? Benar ya? Benar. Kemudian aspek-aspek potensinya cukup memadai sehingga dapat menunjang Erika memecahkan tugas dalam bentuk bahasa serta pola dan gambar abstrak yang sederhana. Hanya saja kemampuan dasar teknik serta kemampuan berhitungnya masih perlu diasah. Dengan latihan yang intens, ia juga masih perlu panduan serta arahan yang jelas agar dapat menuntaskan tugas akademik yang ia emban secara optimal sesuai potensinya. Pribadinya cenderung teratur. Adanya jadwal serta materi yang terorganisasi dapat mendukung proses belajarnya. Ia pun lebih mudah menyerap informasi melalui indera penglihatan. Kamu lebih suka yang kamu lihat langsung gitu, daripada yang kamu dengar. Sehingga pemberi materi berupa gambar dengan warna-warna yang menarik dapat membantu memahami pelajaran secara tepat. Tempo kerjanya cenderung lamban, khususnya dalam kondisi yang tidak stabil. Benar ya? Betul. Kemudian meski demikian, cenderung ambisius serta mampu mengerjakan tugasnya dengan tingkat akurasi yang cukup memadai. Bagus ya. Kemudian mampu tampil dengan percaya diri, senang mendapat perhatian dari sekitarnya, memiliki dorongan untuk berargumentasi, namun cukup cenderung menghindari terjadinya konfrontasi. Meski demikian, ia dapat mengelola emosi. Benar.
sehingga tidak berdampak pada kualitas belajar. Berdasarkan hasil tes penjurusan yang telah dilakukan, Erika memiliki potensi intelektual yang cukup terasah serta dapat menunjang kegiatan akademiknya. Ia berminat pada bidang konvensional, artistik, dan enterprising dengan gaya belajar visual. Lingkungan belajar yang kondusif dengan materi yang terencana serta tersusun rapi dapat lebih mengembangkan potensi dirinya. Kalau di sini, menurut hasil ya, berarti kan berproses ya, karena kan ini tesnya waktu awal kelas 10 ya. Terus Erika udah kelas 12, udah 2 tahun belajar tentang eksak ini, pasti ada perubahan. Memang di sini dikatakan Erika itu dalam dasar tekniknya masih perlu diasah, bukan kurang, masih perlu diasah. Berarti PR besar buat Erika kalau emang pengennya ke teknik perminyakan. Nah ini coba Erika lihat. Nanti Erika kalau mau fotokopi boleh ya. Nah di situ kan udah jelas banget nih apa sih gaya belajar Erika tuh ada di situ. Kemudian apa yang jadi kelebihan. Nah itu tuh bisa diasah. Sama kayak tadi mau teknik walaupun di situ masih harus diasah lagi, nggak apa-apa. Itu proses. Dan Erika juga sekarang ngambil mapel apa nih? Mapel pilihannya? Sekarang saya tuh ambil lebih ke saintek. Saintek ya? Biologi, PK sama kimia. Cocok sih, sesuai aja itu bisa. Misalnya nih, Erika punya impian kan maunya ke teknik perminyakan. Terus terkendala nih mungkin karena zaman yang makin berubah, ya kan? Yang kita tahu teknik perminyakan ini memang luas ya. Bisa ke perusahaan-perusahaan, ke tambang, industri ya kan bisa. Tapi memang Erika harus perlu riset lagi dengan dalam teknik perminyakan ini bisanya kemana nih kerjanya. Biar Erika tuh punya perencanaan yang lebih pasti. Kan ini udah bagus nih dari yang awalnya mau dokter, terus pindah ke akuntansi, akhirnya pindah ke teknik perminyakan. Udah punya pilihan lah, apalagi udah kelas 12, sebentar lagi lulus dan perlu memilih jurusan untuk kuliah. Jadi harus dipastikan ketika memilih teknik perminyakan kampusnya di mana. Terus masalah keuntungan kerja ke kuliah di situ gimana, alumni-alumninya mereka tuh jebolannya pada kerja di mana sih gitu kan. Biasanya kalau kampus itu jebolannya tuh pasti ada satu tempat yang rame. Nah, Erika boleh tuh research lagi, itu syarat-syaratnya apa. Takutnya nih minta yang macam-macam syaratnya terus kita nggak bisa penuhi nantinya. Terus perlu option yang lain, misalnya cari perusahaan yang lain nih yang ada di sekitar lingkungan daerah kita boleh, daerah Kalimantan, atau mungkin mau coba yang di luar tempat kakak tadi. Tapi tentu dengan memperhatikan kualifikasi. Jadi ketika Erika kuliah nih, oh aku tahu nih, aku kuliah teknik perminyakan nih, aku tahu kualifikasiku. Nah aku akan mencoba di perusahaan ini, perusahaan yang kecil dulu ya kan. Nanti aku akan coba lagi perusahaan yang lain. Riset ada dulu perusahaannya, kira-kira oke nggak, gitu kan? Biar nanti kayak impian, harapan kita itu tuh nggak terlalu kecewa-kecewa banget lah. Nah, dan juga harus punya option B-nya itu kalau saja nantinya Erika mungkin saja mengalami pelonjakan perubahan apa gitu sehingga tidak jadi ambil teknik perminyakan, Erika punya option lain, jurusan apa. Jadi nantinya kayak nggak yang pas aduh karena kemarin cuma mikirnya mau teknik perminyakan aja sampai lupa nih mikir untuk apa ya selanjutnya, sampai lupa gitu. Jadi benar-benar harus ada persiapan. Coba dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut Erika gimana? Menurut saya masukan dari Ibu sangat berarti banget buat saya. Karena betul sih Ibu bilang kalau misal apalagi saya ini masih banyak plannya, masih apa ya, kelihatan masih belum oke sama pilihannya, persiapkan aja plan yang lain. Banyak riset tentang teknik perminyakan, yaitu prospek kerjanya itu yang seperti apa, perusahaan-perusahaan mana saja yang masih yang mau menerima teknik perminyakan.
pekerjaan seperti apa. Lalu juga melihat dari alumni-alumni yang saat ini tuh kuliahnya tuh di jurusan perminyakan. Dan juga perlu kelulusan dari universitas tersebut banyaknya lari kemana. Jadi banyak mengetahui tentang si teknik perminyakan ini, mendalaminya. Jadi kira-kira tindak lanjut Erika dari proses konseling ini kira-kira mau ngapain nih setelah ini, setelah keluar dari ruangan ini, setelah menjalani konseling, kira-kira Erika punya apa? Setelah Apa yang dilakukan? Saya pengen nge-research lagi sih, tentang si teknik ini yang lebih dalamnya lagi seperti apa. Apakah benar-benar cocok sama apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Terus nggak lupa juga karena saya juga punya kakak, jadi saya tanya juga gimana sih yang aslinya di lapangan kerja itu seperti apa, apa yang harus diwaspadai saat bekerja, risiko-risikonya apa aja, dan juga tidak kalah pentingnya itu komunikasi sama orang tua. Oke, bagus ya. Jadi Erika udah punya perencanaan yang baik ya dari konseling ini. Dan Erika juga jangan karena dengar Ibu Dharma bilang harus bener-bener ekstra nge-research, jadi males jangan ya. Pokoknya percaya aja deh dengan kemampuan Erika, tetap berpikiran positif, tetap berpegang teguh dengan apa yang menjadi impian Erika ke depannya. Memang kita tidak pernah tahu masa depan, tapi kita bisa merancang masa depan dari sekarang, ya kan? Dengan penuh semangat, dengan giat belajar, upayakan yang terbaik dalam mendalami ilmu bagian eksak, ya kan, bidang eksak tentunya, apalagi Erika mau masuk ke teknik perminyakan. Jadi benar-benar yang harus lebih konsisten lagi, ya. Dan tidak lupa lagi menyiapkan plan B-nya ya, untuk jaga-jaga karena kita nggak pernah tahu nih dunia akan berjalan ke depannya. But kita harus punya rencana masa depan kita sendiri ya. Nah, Ibu rasa cukup ya. Ibu juga berterima kasih Erika sudah mau datang ke Ibu, mau terbuka tentang masalah kebimbangannya, kebingungannya, ya kan, yang dari awalnya mau dokter sampai sekarang akhirnya ke teknik perminyakan. Ya, Ibu doakan yang terbaik buat Erika, semoga segala impian harapannya tercapai. Dan tetap terus belajar dan tetap juga berdoa. Jangan lupa melakukan tugas-tugas kamu yang ada. Jangan sampai karena berfokus ingin kuliah saja sampai melupakan tugas sekolah ya sayangnya. Ibu tunggu kabar baiknya dari kamu. Nanti kedepannya kalau memang kita perlu konseling lagi, Erika boleh datang ke Ibu ya. Nanti pas jam Ibu kosong kita akan buat jadwal pertemuan berikutnya. Oke, Erika terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Ibu. Ya, selamat siang ya Erika. Hati-hati ya.